Selamat bertemu lagi. Hari ini saya diminta untuk menjelaskan pertanyaan bagaimana strategi atau cara yang paling mudah, cepat untuk menguasai Beherlek Wetboek atau KUH Perdata. Memang kalau studi hukum di masa lalu memang kodifikasi Beherlek Wetboek ini atau KUH Perdata dipelajari secara intensif. Masing-masing buku itu kan ada 4 buku. Buku 1 mengenai Van Verzonen, buku 2 mengenai Van Zaken, buku 3 mengenai Van Verbintenissen, dan buku 4 mengenai Verjaring. Jadi keempat buku ini memang setelah lama digunakan sebagai hukum material perdata, memang perlu dicari ya strateginya atau cara yang paling cepat. Karena pertanyaan ini hanya keperluan untuk khusus pada buku 3 mengenai Van Verbintenissen atau perikatan, maka kali ini hanya dibahas mengenai buku 3. Tapi berdasarkan ide ini akan juga dikupas nanti mulai dari buku 1 Van Verzonen tentang orang, buku 2 Van Zaken atau tentang benda juga akan dibahas. Baik, saudara-saudara sekalian, buku 3 ini, jadi buku 3 ini mengenai atau mengatur tentang Verbintenissen atau perikatan. Apa keistimewaan buku 3? Buku 3 ini jika dibandingkan ya tentunya dengan buku 1 atau buku 2, di dalam buku 3 ini ada yang disebut dengan Algemene Bepalingen. Jadi di bagian awalnya itu disebutkan tentang adanya ketentuan-ketentuan umum mengenai buku 3. Jadi kalau saudara cermat mempelajari buku 2, di buku 2 itu tidak ada pengantar mengenai Algemene Bepalingen atau ketentuan-ketentuan umum. Jadi saudara sebelum membaca buku 3 Van Verbintenissen atau hukum tentang perikatan, maka harus dibaca dulu Algemene Bepalingennya, ketentuan umumnya. Gitu. Jadi memang dulu mahasiswa Fakultas Hukum itu mendapatkan pelajaran bahasa Belanda. Tapi bahasa Belanda bukan bahasa Belanda percakapan, namun khusus bahasa Belanda hukum. Jadi bahasa Belanda hukum itu dia belajar gramatika, tapi gramatika untuk keperluan pemahaman membaca kodifikasi. Karena ya tidak bisa dipungkiri paling tidak sampai saat ini kodifikasi BW atau Beherlek Wetboek itu memang masih digunakan. Terutama juga hukum acara perdatanya juga masih menggunakan bahasa Belanda. Jadi yang kita gunakan sehari-hari adalah terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Tadi poin penting bahwa ketika masuk ke buku 3 kodifikasi KUH Perdata, maka saudara harus dulu pintu masuknya itu adalah membaca ketentuan-ketentuan umumnya atau Algemene Bepalingennya. Itu. Jadi kenapa begitu? Nah, ini sering dulu ujian itu ditanyakan bahwa kenapa sih buku 2 itu tidak memiliki Algemene Bepalingen, tapi buku 3 BW atau Beherlek Wetboek itu dia diawali di bagian kesatunya atau eerste afdelingnya itu
ada mengenai Algemene Bepalingen atau ketentuan umum. Jawabannya, ya kalau udah bertahun-tahun akhirnya tahu jawabannya adalah karena buku 3 itu sistemnya atau sifatnya terbuka. Sementara buku 2 itu tidak memuat apa yang tadi disebut Algemene Bepalingen, karena buku 2 itu sifatnya itu menganut sistem tertutup atau gesloten system gitu ya dalam bahasa Belandanya. Jadi buku 2 ini tidak ada ketentuan-ketentuan umumnya, karena bahwa buku 2 tidak lain mengenai hukum benda. Itu saja yang ada di dalam buku itu. Jadi sifatnya dia tertutup. Jadi di luar Beheerlijk Wetboek atau KUH Perdata buku 2 tidak ada lagi hukum mengenai benda atau zakenrecht lainnya. Namun demikian dalam perkembangannya ditambah dengan kredit verban yang gunanya ialah agar supaya bank diberikan wewenang untuk mengadakan perikatan terkait dengan tanah milik. Nah, bedanya dengan buku 3, bahwa di dalam buku 3 itu digunakan tadi apa yang saya sebut dengan sistem terbuka atau open system. Jadi ini penting nih pemahaman buku 2 menggunakan sistem tertutup, buku 3 menggunakan sistem terbuka atau open system. Artinya apa kalau buku 3 itu menganut sistem terbuka? Artinya bahwa di luar Beheerlijk Wetboek atau KUH Perdata, di dalam buku 3 ini masih ada verbintenissen lainnya atau perikatan lainnya. Oleh karena ada sifatnya terbuka tadi, maka syarat untuk membaca atau memahami buku 3, maka saudara harus juga mengenali atau mempelajari apa yang disebut dengan penemuan hukum atau rechtfinding. Kenapa? Tujuannya saudara mempelajari penemuan hukum, bahwa di dalam internal mempelajari hukum perdata selalu ada menetapkan hubungan antara orang yang satu terhadap orang lainnya di dalam lalu lintas hukum. Misalnya, hak dan kewajiban apa yang ada bila timbul suatu tindakan hukum. Maksudnya ialah untuk memberikan jawaban dalam berbagai persoalan. Misalnya, apakah seorang istri yang dipukul suaminya bisa mengajukan perceraian? Bagaimana, contoh lainnya misalnya, bagaimana bila ada seorang yang membeli katakanlah motor, namun terdapat ternyata setelah dibeli ada cacat. Itu ya. Sehingga interpretasi hukum atau penemuan hukum di sini diperlukan. Demikian pengantar makna dari atau maksud dari buku 3 menganut sistem terbuka. Oleh karena menganut sistem terbuka, maka diperlukan apa yang disebut dengan penemuan hukum atau rechtfinding. Dan saudara masuk ke dalam materi-materi rechtfinding yang nanti
saya akan jelaskan bagaimana perkembangan refinding di dalam hukum perdata. Terima kasih.